Intinya cuma satu, jaga kepercayaan. Karena di bisnis apapun, ketika orang sudah tidak percaya kita, itu akan sangat susah. Tapi ketika kepercayaan itu tetap kita jaga, bisa jadi dari satu orang kita punya customer, kemudian dari telinga ke telinga membangun sebuah kepercayaan, maka kita akan mendapatkan customer baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saya Irwan Hamzah, SPD, kebetulan sarjana pendidikan. Saya beralamat di Dusun Kocikan, Desa Timbusen, Kecamatan Patalasan, Kabupaten Goa, tepatnya di Perumahan Arsam Regency, Blok G1. Kebetulan untuk saat ini saya adalah owner dari Iwang Cacing Makassar yang bergerak di bidang penjualan cacing, segala macam jenis cacing yang beroperasi di Sulawesi Selatan. Sekaligus ya sedikit-sedikit belajar untuk budidaya cacing. Latar belakang pendidikan dari SD, saya dari SD Impres Katangka, Kabupaten Goa. Kemudian SMP saya sekolah di Sanangnya Muhammadiyah Limbung. Kemudian SMA saya di Ismia Negeri 1 Limbung, di Tetapasi di Kabupaten Goa. Kemudian setelah itu saya nganggur 1 tahun, kemudian lanjut kuliah di Universitas Negeri Makassar, jurusan pendidikan akuntansi. Oh ya, jadi sebelum saya menggeluti jual beli cacing ini, saya setelah tamat dari kuliah itu ijazah belum terima, saya kerja di perusahaan Cina di salah satu distributor brand kosmetik. 2 tahun dari situ kemudian saya beralih profesi jadi di dunia farmasi. Jadi saya kerja sebagai detailer waktu itu di penempatan Parepare itu selama 7 tahun. Setelah 7 tahun itu udah rasa bosan, akhirnya karena saya saya suka berorganisasi tuh, terkhusus di organisasi klub motor. Kemudian saya resign, touring lah 6 bulan, saya tinggalkan Sulawesi untuk keliling Indonesia. Tapi setelah pulang dari situ saya nganggur. Kemudian cari-cari pekerjaan, akhirnya saya dapat pekerjaan di salah satu media di Makassar Terkini. Kebetulan saya sebagai marketing di situ juga. Itu sekitar 2 tahun. Kemudian saya bangun bisnis, saya buka kafe, warung kopi, namanya itu masih OBS. Jadi kopi sekaligus toko peralatan bakers. Itu OBS namanya, One Baker Shop. Setelah itu karena saya juga bangkrut di usaha itu, pinjam kiri kanan teman banyak yang pinjam. Kemudian tempat saya jadikan base camp waktu itu, akhirnya banyak tamu dari luar. Akhirnya lama-lama kita bangkrut. Nah, setelah itu kemudian saya bekerja di salah satu brand bir bintang. Itu selama 2,5 tahun saya kerja sebagai leader. Namun saya merasa tidak cocok. Dunia malam saya tidak cocok. Hanya tidak berkah lah menurut saya, mohon maaf. Akhirnya saya resign bersamaan pas COVID. Kemudian saya mendaftar di marketing Mitsubishi. Mitsubishi itu kurang lebih berapa tahun saya di Mitsubishi, mulai dari sales biasa
naik jadi supervisor, kemudian sempat jadi SM, kemudian resign. Jadi sempat jadi SM itu cuma 1 minggu, kemudian saya pindah lokasi, masih tetap di Mitsubishi tapi pindah tempat, masih turun sebagai supervisor. Nah itu saya jalani sekitar dari 2020 sampai 2022 kalau tidak salah, sekitar 2 tahun lah kurang lebih. Karena tim saya tidak capai target, akhirnya suatu saat tim dilebur, saya turun kembali jadi sales. Nah, sejak saat itu saya kemudian memilih untuk resign. Jadi mungkin ada kurang punya hobi mancing, ketemulah dengan usaha yang sekarang. Jadi awalnya itu cuma iseng-iseng, ya karena saya hobi mancing, sering pakai cacing sebagai umpan. Kemudian setiap saya pergi mancing di Pangke, biasanya kita kan mancing di empang, di cacing banyak, tidak habis, saya bawa pulang. Kalau kebanyakan teman-teman kan dia buang 1 kali pakai. Kalau tidak saya kumpul, saya bawa pulang, saya simpan. Karena suatu saat saya akan pakai lagi. Begitu pemikiran saya. Karena penghasilan pada saat itu ya pas-pasan. Jadi serba hemat lah pada saat itu. Suatu saat saya tampung itu kurang lebih 2 bulan, saya tampung terus. Suatu saat saya bongkar. Ternyata banyak cacingnya, banyak isinya. Bertambah, ya. Itu kan hanya saya sekali-sekali kasih makan. Limbah-limbah rumahan lah. Kemudian saya bongkar, saya lihat banyak sekali ini cacingnya. Kemudian saya buka grup mancing di daerah saya. Banyak orang yang cari cacing. Kebetulan waktu itu bulan 8, bulan 9, bulan 10 ya, lagi susah-susahnya cacing. Jadi di Facebook itu banyak orang yang upload cari cacing. Kebetulan saya tidak pakai pada saat itu. Dan kebetulan pada saat itu juga saya butuh uang, ya minimal untuk uang rokok lah. Saya posting, lucunya itu saya posting tidak cukup 1 hari habis. Di situ saya berpikir, wah kayaknya ini menjanjikan, bisnis ini menjanjikan. Kemudian saya cobalah cari-cari peluang di mana bisa dapat cacing untuk kemudian saya jual ulang. Hanya di sini kan, dekat-dekat sini kan ada peternakan lah. Tidak usah saya sebut peternakan apa. Di situ banyak cacing. Di lokasi sekitar situ banyak orang pencari cacing kemudian dijual. Ternyata cek per cek banyak juga penjual cacing itu ambil di sana. Makanya saya cobalah untuk ambil, beli kalau di sini namanya per satu tempat itu ya. Saya beli kemudian saya jual ulang, ya adalah untung tipis. Jadi awalnya saya cuma jual eceran, lancar-lancar banyak pesanan, saya pusing untuk memenuhi pesanan ini. Saya ambil cacing di mana, akhirnya saya keliling sampai ke Takalar, sampai ke Jeneponto cari cacing. Namun sambil saya cari-cari online juga, karena masuk grup-grup Facebook secara online banyak. Tiba-tiba suatu hari itu ada yang messenger tawari saya cacing. Awalnya saya tidak percaya, karena kan sebelumnya sudah banyak yang ceritakan banyak penipuan di media sosial. Awalnya saya tidak percaya, saya minta WA dikirim, kemudian telepon, saya minta video call, dia orangnya berani video call. Akhirnya dari situ awal saya pesan hanya sedikit dulu karena saya takut tertipu. Saya pesan cuma 5 kilo, dikirim. Dikirim dari mana? Dikirim dari Madiun. Dikirim dari Madiun ke Surabaya, nanti di Surabaya diambil sama sopir. Ada, ya karena kita ini klub anak motor ya, di mana-mana ada teman. Jadi sebelum saya deal itu saya pastikan, oh iya saya lupa, saya pastikan ada teman di Madiun, teman klub motor.
Karena kan saya suruh cek lokasi, akhirnya fix betul keberadaannya, masih saya berani suruh cek. Di Surabaya juga ada juga begitu, teman klub motor juga yang ngurus cacing, untuk yang bawa ke sopir, kemudian sampai dibawa sopir dari Surabaya ke Makassar, seperti itu alurnya. Kelebihan jual beli cacing gimana ya, semua bisnis kayaknya punya potensi untung dan rugi. Kalau selama ini pangsa pasarnya cacing di Makassar khususnya di Sulawesi Selatan ya masih menjanjikan, karena di sini kita belum ada, masih kurang peternak cacing, beda dengan di Jawa. Di Jawa banyak, cuman mungkin di sini belum ada PT yang bisa diajak berkolaborasi untuk menampung hasil budidaya cacing itu, beda dengan di Jawa. Kalau khusus kekurangannya ini dalam jual beli cacing itu apa? Nah ini kekurangannya jual beli cacing, ini kan makhluk hidup ya. Iya. Ini makhluk hidup, kalau misalnya apalagi dalam perjalanan ada risiko kematian. Nah, itu yang paling, apalagi yang paling menyakitkan itu kalau tiba-tiba sampai ke sini barangnya mati, itu kan otomatis kita punya rugi. Tapi yang saya temani mitra ini, teman yang dari Jawa ini yang saya temani mitra, kita sudah komitmen dari awal, kalau ada kematian itu diganti, kalau ada kematian pengiriman. Kecuali kalau sampai sini aman, saya simpan kemudian tidak hiraukan, itu resiko saya kalau saya tidak rawat, jadi itu resiko saya. Jadi kita sudah komitmen seperti itu. Kalau untuk harga jualnya itu bagaimana, Pak? Harga jual masih relatif tinggi kalau di sini. Di Sulawesi Selatan kan perbandingan harga di Jawa sangat jauh, karena ya itulah, karena di Jawa itu banyak stok, banyak pasar mungkin segitu-gitu saja. Kalau di Makassar atau di Sulawesi Selatan di musim-musim tertentu mungkin stok cacing banyak, tapi di musim-musim kemarau itu sangat susah. Itu dijual bagaimana, Pak, cara jualnya? Jadi saya cara jual itu, saya ada kiloan, saya jual per kilo, saya jual grosiran untuk penjual cacing. Kemudian saya jual eceran juga 10.000, kadang ada orang mau beli 5.000 saya kasih. Eceran. Per kilonya harganya berapa? Kalau per kilo untuk saat ini ya, cacing susu itu di harga 130. Kemudian cacing merah juga itu masih di harga 130 per kilo. Kalau jenis cacing yang kita jual ataupun kita budidaya ini ada berapa, Pak? Kalau yang sementara ini saya budidaya itu ada 3 jenis. Ada cacing fosfor atau cacing susu kemudian cacing ANC atau cacing merah, kemudian ini kalung kebo, cacing kalung kebo. Kalau orang di sini bilang cacing kandang sapi, karena itu ambilnya di kandang sapi. Hal yang paling berkesan ya ini, yang paling senang itu ketika mendapatkan customer baru kemudian puas dengan pelayanan, karena saya utamakan ini servis untuk customer itu dari segi bisnis apa saja, itu yang paling utama. Kalau persoalan kualitas produk itu mungkin bisa kedua, tapi servis by customer itu yang paling utama menurut saya. Kalau menurut kita, kunci sukses dalam jual beli ataupun bisnis pada umumnya itu bagaimana? Intinya cuma satu,
jaga kepercayaan. Karena di bisnis apapun, ketika orang sudah tidak percaya kita, itu akan sangat susah. Tapi ketika kepercayaan itu tetap kita jaga, bisa jadi dari satu orang kita punya customer, kemudian dari telinga ke telinga membangun sebuah kepercayaan, maka kita akan mendapatkan customer baru. Kalau prinsip kita Pak ya, prinsip pribadi kita dalam berbisnis itu bagaimana? Nah itu tadi, kalau prinsip pribadi dalam berbisnis, nah itu tadi, jaga kepercayaan customer. Itu hal-hal itu yang paling utama sih kalau saya. Jadi terkadang seperti ini ya, karena kan saya dari sana itu kalau ada kematian biasanya diganti. Ya. Saya perlakukan seperti itu pun ke customer saya, sepanjang itu adalah kesalahan saya. Misalnya kualitas cacing yang saya berikan pada saat itu misalnya sakit, tiba-tiba 1-2 hari disimpan oleh customer, mati, itu tanggung jawab saya ganti. Ya artinya ada saling kepercayaan, kejujuran. Kecuali misalnya sampai sana perawatannya salah dari customer atau tidak dikasih makan, sudah pasti mati kan, karena ini kan makhluk hidup. Nah, itu di luar tanggung jawab saya. Jadi seperti itu kan sih sebenarnya fleksibel sih. Ya, tergantung kasusnya, kematiannya seperti apa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau memang kasusnya itu kesalahan customer, berarti itu kan di luar tanggung jawab saya. Tapi ketika itu adalah kesalahan saya atau kualitas cacing yang saya berikan pada saat itu dalam kondisi tidak sehat, kemudian 1 minggu pun berada di sana, itu masih tanggung jawab saya. Kalau memang itu kesalahan saya. Nah, seperti itu sih hal yang menyebabkan cacing biasa mati itu Pak dalam perjalanan. Yang dalam perjalanan ya. Yang menyebabkan cacing dalam perjalanan itu yang pertama itu panas ya. Iya, cacing kan tidak tahan dengan suhu panas. Kemudian faktor media pengiriman, itu juga salah satu hal yang banyak menyebabkan cacing mati dalam pengiriman. Cuman itu 2 sih. Dan packing paling utama, cara packing. Ya. Kalau cara kita memasarkan Pak selama ini bagaimana? Jadi cara saya itu memasarkan itu kebanyakan dari media sosial, dari grup-grup mancing. Saya kan banyak masuk di grup-grup mancing. Kalau misalkan Pak kita ingin memesan itu bagaimana caranya? Jadi buat teman-teman yang mau pesan itu bisa menghubungi kontak saya itu di 0877 3836 3012. Jadi sistem pemasaran saya itu bisa diantarkan, kita juga ada jasa pengantaran. Jasa pengantaran itu tergantung jarak besarannya. Kalau area gua sendiri Pak? Sama, jadi sebelum saya antar biasanya itu saya minta Sherlock. Oh iya. Jadi saya minta Sherlock, kemudian saya screen titiknya sekian, kalau deal saya antar. Juga teman-teman yang mau langsung ke rumah silahkan, 24 jam terbuka. Itu silahkan datang di alamat Perumahan Arsam Regency, Dusun Kocikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang. Itu tepatnya di Jalan Poros Pakato, Patalasang. Untuk channel Rumah Kehidupan, sukses terus, semoga selalu eksis untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang segala bentuk potensi yang ada di sekitar kita untuk kemudian dikembangkan, subscriber semakin bertambah dan semakin sukses menjadi panduan banyak orang.